A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah pada malam hari ini kita akan meneruskan surat-surat pendek juz 30 setelah kemarin kita kembali ke surat pilihan surat Ali Imran tentang kekuasaan. Nah, insya Allah hari ini kita akan kembali ke surah Al-Duha, Al-Duha dan Al-Insyirah jika memang nanti memungkinkan waktunya. Surah Al-Duha. Di kemarin yang juz 30 kita selesai surah Al-Lail. Nah, malam ini surah Al-Duha. Ayat ke-9 surat ke-93 nih. Dan nanti dilanjutkan surah Al-Insyirah itu setelahnya. Baik, mari kita memulai dengan membaca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita di ayat pertama ya, surah Al-Duha. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka
rabbuka fatarda. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Alam yajidka yatiman fa'awa. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى Wa wajadaka dhallan fahada. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Wa wajadaka ailan fa'aghna. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى Fa'ammal yatima fala taqhar. أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Wa ammas sa'ila fala tanhar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Alam nashrah laka sadrak ألم نشرح لك صدرك wa wada'na 'anka wizrak ووضعنا عنك وزرك alladhi anqadha zahrak الذي أنقض ظهرك wa rafa'na laka dhikrak ورفعنا لك ذكرك fa inna ma'al 'usri yusra. إن مع العسر يسرا Inna ma'al 'usri yusra. إن مع العسر يسرا Fa idza faragta fansab فإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. إلى ربك فارغب Baik, baik. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah di surah Adz-Dzuha itu nopo ada lamu taukid. Lamu taukid itu lam yang tidak panjang. Jadi la tapi tidak panjang. Nah, beberapa orang itu kadang terlewat ya, atau apa terbiasa untuk kalau ada la itu seakan-akan panjang. Padahal nanti akan sangat merubah makna. Contoh di ayat ke-5 itu kan wala saufa. Nah, ini lanya itu adalah lam taukid nggih. Bukan lam yang panjang. Wala saufa. Beberapa itu kadang ada wala saufa. Nah, ini sangat perlu kehati-hatian karena nanti secara makna akan sangat berbeda. Lalu
Nah, kalau yang di ayat ke-9 dan 10 itu justru lanya yang panjang. Fala taqhar dan fala tanhar itu memang lamnya panjang. Okay. Lalu yang ayat ke-7 itu wawajadaka dhallan. Itu seperti membaca di surat Al-Fatihah itu ya, ada dhallin, dhall, itu 6 ketuk ya, atau 6 harokat ditahan, lalu yang ke-7 masuk ke huruf selanjutnya atau huruf lam, yaitu mad lazim mutsaqal kilmi. Jadi dikenyangkan seperti itu, ditebalkan. Lalu di surah Al-Insyirah ada beberapa catatan ini. Di ayat yang kedua itu wa wadha'na 'anka wizrak. Nah, ini beberapa yang pernah saya dengarkan itu na'an, itu kan mad tabi'i bertemu dengan ain. Nah, itu hukum bacanya mad tabi'i. Tapi karena seakan-akan a sama a itu hampir sama, ya, jadi karena terbiasa membaca, kalau ada mad tabi'i bertemu a, hamzah itu kan panjang, lebih dari 2 harokat. Nah, ini ada kadang yang terlalu memanjangkan. Wa wada'na ang, padahal itu tidak tepat. Harusnya hanya 2 harokat saja. Wa wada'na anka wisrak, karena itu bukan mad jaiz munfasil, juga bukan mad wajib mutasil. Nah, yang panjang adalah di ayat yang ketiga. Alladzi anqa. Nah, itu baru hukum bacanya mad jaiz munfasil, okay? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di 2 kalimat atau di kalimat yang berbeda. Seperti itu. Okay, itu saja mungkin beberapa catatan ya untuk perlu kita perhatikan. Baik, mari kita ulangi sekali lagi dari surah Al-Duha dan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar
rabbika fahaddits. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa idza fansab. Wa ila rabbika farghab. Ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Ya, baik, mari kita sedikit mengulas tentang makna dari surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah ini. Sebelumnya latar belakang diturunkannya kedua surah ini itu memiliki cerita yang begitu dahsyat. Di dua surat ini diturunkan secara bersamaan nih, berurutan. Yang pertama surah Ad-Duha. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang dalam keadaan yang galau, dalam keadaan yang gundah gulana. Mengapa? Karena beliau menghadapi ujian yang begitu luar biasa. Beliau tidak mendapatkan wahyu selama 6 bulan. Padahal ini masih di awal-awal dengan surah Makkiyah. Makkiyah itu artinya yang turun di Mekah, awal-awal kenabian, sebelum hijrah ke Madinah. Nah ini sebelumnya Rasulullah senantiasa mendapatkan wahyu yang terus menerus dari Allah. Tapi 6 bulan ketika itu hampir Rasulullah sama sekali tidak mendapatkan wahyu. Nah, karena beliau sudah menanti-nanti wahyu itu tidak kunjung datang, akhirnya beliau sampai mundar-mandir, sampai naik turun gunung. Saking ini mengapa kok Allah tidak memberikan wahyu, sedangkan perlawanan kafir Quraisy juga semakin besar. Dengan adanya hal seperti itu, akhirnya para kafir Quraisy mengolok-olok Nabi Muhammad. Itu lihat, Muhammad itu sudah mulai gila, mundar-mandir ke bukit, lalu dituduh sebagai itu lihat nabimu sudah ditinggalkan sama Tuhannya, sudah tidak ada lagi yang membersamainya. Kenapa ya? 6 bulan itu 6 bulan hampir tidak pernah diberikan wahyu. Bahasanya kalau tidak dikabari oleh orang yang paling dicintai itu kan rasanya galau, sedih apa yang terjadi. Nah, di tengah-tengah ke puncak kegalauannya Nabi Muhammad ini turunlah 2 surat ini. Yang pertama surah Ad-Duha,
dan surah Al-Insyirah yang kedua. Baik, ini yang pertama, ayat pertama wadduha. Seperti yang ayat-ayat sebelumnya, bahwa kalau ada wawu di depan, di awal ayat ada wawu, lalu setelahnya ada waktu atau tempat, maka wawunya ini menjadi wawul qasam. Wawul qasam itu artinya wawu yang menunjukkan sumpah, bukan wawu yang artinya dan. Kan biasanya yang sering kita tahu kan wawu itu artinya dan. Ana wa sahibi adhab nadhabu, contohnya saya dan teman saya, itu wawul yang menunjukkan dan. Tapi kalau wawu yang di depan ayat ini wawul qasam, menunjukkan sumpah. Yang pertama, Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggalah, sedang naik. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, di dalam tafsirnya yang lebih mendalam, sebelumnya kalau Allah itu bersumpah sudah pasti kita percaya nggih Bang, Wong Allah tidak bersumpah saja kita pasti percaya. Nah, ini Allah sudah bersumpah, artinya penekanan yang begitu luar biasa. Tentang apa? Nah, nanti ya. Yang pertama sebelumnya sebelum kita ke yang pokoknya itu wadduha. Ini dalam tafsirnya juga disebut sebagai waktu yang menyenangkan. Karena orang yang menemui matahari sedang naik, dan panasnya itu panas yang menyehatkan, boten sing napa lihat matahari itu silau boten silau, menghangatkan badan. Nah, itu merupakan sesuatu gambaran yang menyenangkan. Walaili idza saja, itu sebaliknya, malam yang sudah pekat. Kalau sekarang ini namanya bidayatul lail, maka di sini Allah tidak hanya bersumpah dengan walail saja, tapi ada terusannya walaili idza saja, dan demi waktu malam apabila telah sunyi atau sudah pekat, sudah sangat malam. Nah, di sini ada yang menafsirkan bahwa ini merupakan gambaran kesedihan. Seketika keadaan yang sangat sedih, keadaan yang sudah tidak, seakan-akan tidak ada harapan. Sedangkan ad-duha itu justru adalah keadaan yang memberikan harapan. Nah, hubungannya nanti dengan ayat selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak wadda'aka. Wadda'an itu artinya meninggalkan. Jadi ada bahasa Arab tuh meninggalkan itu taroka. Taroka itu juga meninggalkan. Tapi kalau taroka itu sifatnya masih yang meninggalkan terus kembali. Tapi kalau wadda'a itu adalah meninggalkan yang tidak tahu kapan akan kembali. Nah, seperti ada tawaf wada'. Terus ada haji wada', itu kan wada' itu artinya meninggalkan yang tidak tahu akan bisa kembali atau tidak. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Nah, dalam makna yang lain, qala itu berarti kehilangan akal, hampir gila. Karena tadi Nabi dituduh sudah gila, karena apa? Karena tadi gundah, tidak kunjung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan dengan sumpahnya tadi bahwa Allah tidak meninggalkanmu, rabbuka, wa ma qala, dan tidak juga membencimu. Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Apa yang bisa menjamin, ya, menjamin tadi bahwa Allah itu tidak meninggalkan dan tidak membencimu? Walal akhiratu, dan sungguh al akhirah yang kemudian itu, khairun lebih baik, laka bagimu, minal ula dari yang permulaan. Artinya akhirat, ya, hari akhir, hari yang kemudian yaitu hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, ketika bahasanya engkau wahai Muhammad sudah memposisikan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka Allah tidak akan meninggalkanmu baik di masa senang ad-duha maupun masa sempit al-lail. Nah, itu kurang lebih tafsirannya seperti itu. Ya, jadi syarat untuk kita itu tidak ditinggalkan oleh Allah, kita senantiasa lapang hati, ya, lalu merasa Allah itu senantiasa mencintai kita, yaitu lal akhirah khairul laka minal ula. Kita mendahulukan akhirat, daripada dunia. Maka Allah akan membersamai kita baik di masa senang maupun masa sempit. Nah, mengorientasikan akhirat itu maknanya adalah mengonversikan segala amal ibadah perbuatan kita yaitu untuk kepentingan akhirat atau akhirat oriented. Jadi bukan hanya ibadah sholat, zakat dan lain sebagainya, tetapi lebih luas lagi, ya, segala sesuatu dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi itu betul-betul diusahakan untuk diorientasikan kepada ibadah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi bukan ritual ibadah, ya, ritualnya yang mungkin keduniaan, tetapi kita niatkan untuk akhirat juga. Selanjutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Allah menghibur lagi dengan apa? Dengan menjamin bahwa wala saufa yu'tika rabbuka, bahwa pasti Tuhanmu akan mengaruniakanmu, memberikanmu, ya, karunia kepadamu, fatarabba, yang engkau akan ridho, engkau akan puas. Ya, jadi Allah lagi ini la di sini adalah lamut taukid, lam yang menunjukkan penekanan bahwa pasti Allah itu akan memberikanmu karunia, memberikanmu sesuatu anugerah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita membacanya wala saufa yu'tika, lanya panjang, justru malah maknanya sebaliknya. Karena kalau kita membaca wala saufa, dan Tuhanmu tidak akan memberimu anugerah sehingga kamu puas. Nah ini yang perlu kita perhatikan sehingga betul-betul antara apa yang kita ucapkan betul-betul selaras dengan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, dua hal itu yang Allah tekankan, bahwasanya Allah itu akan memberikan kepada Nabi anugerah sehingga menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Lalu Allah meminta untuk flashback. Apakah atau bukankah Allah itu mendapatimu sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu dia melindungimu, dia menjamin kehidupanmu walaupun engkau dalam keadaan kekurangan. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia juga mendapatimu sebagai seorang yang bingung, orang yang tersesat, orang yang tak tahu arah, fahada, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia juga mendapatimu sebagai seorang yang penuh kekurangan, ailan fa'aghna, lalu dia memberikanmu kecukupan, baik harta, kebutuhan dan lain sebagainya dicukupi oleh Allah.
Jadi ini ayat-ayat yang alam yajidka yatiman wa wajadaka itu adalah untuk memflashback nih, mereview kembali bahwasanya sudah banyak yang sebetulnya Allah berikan kepada kita, kepada manusia itu. Lalu Allah akan tutup ayat ini dengan fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'il, dan sedangkan terhadap orang yang meminta-minta, orang yang miskin dan meminta-minta, fala tanhar, jangan engkau menghardiknya, jangan semena-mena terhadapnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fadir, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, yaitu dengan bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rumus. Artinya ketika kita sedang merasa gundah gulana, ya kita perlu kembali upgrade hati pikiran kita bahwasanya tujuan kita yang paling utama adalah akhirat. Nah, salah satu cara-caranya adalah kita melihat masa lalu yang mungkin kita dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang menyedihkan, lalu Allah memberikan anugerah dari jalan yang mungkin tidak kita sangka, sehingga Allah memberikan kecukupan baik harta, kesehatan dan lain sebagainya. Dan kita juga diminta untuk melihat kepada orang-orang yang lebih keadaannya di bawah kita. Di sini disebutkan al-yatim dan sa'il. Orang yang yatim yang tidak punya apa-apa, yang mungkin kalau kembali ke rumah itu dia tidak punya sandaran dan lain sebagainya, dan orang-orang yang meminta-minta, mungkin kelaparan dan lain sebagainya. Kita diminta untuk melihat kepada bima asfala minkum, yang lebih rendah daripada kamu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kepada nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan, tidak menyembunyikan. Artinya yang lebih sering disebutkan adalah kenikmatan daripada sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin itu saja, insya Allah kita lanjutkan yang al-insyirah di kesempatan yang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.